Shalom Horas, selamat pagi sahabat GKPS TV. Kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan untuk itu marilah kita berdoa. Ya Yesus, kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan, dan biarkanlah kami menjalani hari ini seturut dengan kehendak-Mu, dan firman Tuhan menuntun kami. Karena itu terangilah hati kami, dan kuasa roh Tuhan yang berkarya, sehingga kami dapat menghidupi firman Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari surat Yudas. Yudas 1 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya, yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal kepada peringatan kepada semua orang. Namun demikian, orang-orang yang bermimpi-mimpian ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah, serta menghujat semua yang mulia di sorga. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan yang kita baca tadi berisi peringatan kepada jemaat, kemana surat ini ditujukan, agar teguh dan berjuang untuk mempertahankan iman yang telah diajarkan kepada mereka di tengah-tengah pencobaan, kemerosotan moral, dan bahkan ajaran-ajaran sesat yang berkembang di tengah masyarakat pada waktu itu, yang menjadikan dan menyalahgunakan kasih karunia sebagai alasan untuk melampiaskan hawa nafsu dan perbuatan dosa lainnya. Dan mereka yang menyalahgunakan kasih karunia itu, penulis surat ini seperti yang tertulis dalam ayat 4b menyebutkan mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Melalui firman Tuhan ini, jemaat diingatkan untuk tidak memahami seperti yang mereka pahami, yaitu menganggap kasih karunia itu membebaskan mereka untuk dapat terus melakukan dosa, karena Yesus telah mati untuk mengampuni dosa-dosa mereka. Terhadap sikap yang seperti ini, jemaat diingatkan dengan mengambil contoh kehidupan umat Tuhan yang diberitakan di dalam kitab Perjanjian Lama. Seperti bangsa Israel, yang karena kasih karunia Tuhan telah menyelamatkan umatnya itu dari tanah Mesir, tetapi kemudian banyak dari antara mereka mengalami murka Tuhan, oleh karena mereka tidak taat dan percaya kepada Tuhan. Mereka yang mendapatkan murka Tuhan itu tidak diperkenankan memasuki tanah perjanjian yang diberikan kepada bangsa Israel. Demikian pun malaikat-malaikat yang tadinya makhluk surgawi, tetapi karena pemberontakan mereka kemudian dibuang, dan untuk waktu yang ditentukan Tuhan menunggu penghukuman kekal yang diberikan kepada mereka. Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan yang kita baca tadi juga adalah bagian contoh-contoh yang diangkat penulis tentang apa yang dialami Sodom dan Gomora, karena mereka hidup dalam percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tidak wajar dan menghina kekuasaan Allah, serta menghujat semua yang mulia di sorga. Kemudian lebih tegas lagi penulis surat ini mengingatkan, bila kita menjadikan kasih karunia yang sudah menyelamatkan kita, tetapi kita atau jemaat
tidak mau berubah dari hidupnya yang cemar dan perbuatan dosa lainnya, mereka disebut sebagai penghayal-penghayal dan pemimpi-pemimpi yang jahat. Saudara-saudara, oleh peringatan ini tentulah tujuannya, agar jemaat tidak salah menerima dan memahami kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada mereka, dengan menjadikannya sebagai dasar hidup dalam kebebasan melampiaskan hawa nafsu, melainkan sebaliknya, yaitu jemaat yang sudah dipanggil Tuhan untuk menerima keselamatan oleh kasih karunia, menjawabnya selain dengan bersyukur, tapi juga panggilan kepada suatu tanggung jawab untuk hidup kudus dan melakukan pelayanan kasih kepada sesama, seperti yang diteladankan Yesus Kristus. Demikian pun oleh kasih karunia jemaat, dipanggil untuk menjalani hidup dalam sukacita, suatu kegembiraan hidup karena dikasihi Allah. Kasih Allah yang sudah membebaskan mereka yang menerimanya dari segala belenggu-belenggu yang menjadikannya tidak dapat mengalami shalom, damai sejahtera Tuhan. Dan hal itu dihidupi lewat beribadah kepada Tuhan, hidup kudus, dan mengasihi sesama sebagaimana Tuhan Yesus mengasihi mereka. Dan iman yang seperti inilah yang harus dipertahankan untuk diperjuangkan di tengah-tengah berbagai pencobaan dan rintangan yang mungkin menuntut pengorbanan yang mahal. Namun itulah tugas tanggung jawab jemaat di dalam menghidupinya. Sementara lain, saudara-saudara, di tengah perjuangan kita mempertahankan iman yang berdasar kepada kasih karunia itu, Tuhan kita Yesus tentu tidak membiarkan kita sendiri menghadapi perlawanan yang ditujukan kepada kita. Penyertaan dan pertolongannya tidak pernah jauh dari orang-orang yang bersandar kepadanya. Itulah yang disebut dalam akhir surat ini, seperti yang tertulis dalam ayat 24. Di sana dikatakan, bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tidak bernoda. Bagi Dialah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan selama-lamanya. Karena itu, panggilan untuk bertahan dalam iman yang benar, sekaligus juga panggilan agar jemaat terus mengandalkan Tuhan, penolong dan penjaga hidup kita. Itulah yang dimintakan lewat firman Tuhan yang kita dengarkan tadi. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu, ya Yesus, Allah kami yang kudus, yang memanggil kami untuk hidup kudus dan mempertahankan iman yang sudah diberitakan kepada kami. Biarlah Tuhan menolong agar kami boleh menjalaninya di dalam namamu yang memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Ini